sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu yang saya amat sangat mau saudara mengerti, saudara memahami, termasuk saya juga. Dan biasanya di gereja-gereja tertentu ini dihafal. Oleh sebab itu saya ingin mengungkapkan rahasia-rahasia dalam doa ini, yaitu doa Bapa Kami. Dan kita mulai hari ini membuka lembar demi lembar rahasia kebenaran firman Tuhan dari doa Bapa Kami ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Beri anugerah-Mu kepada kami untuk kami menangkap maksud firman Tuhan dengan baik, supaya kami mengerti induk pusat sumber segala doa yang terbaik yang dapat kami sampaikan kepada Tuhan seperti yang Kau ajarkan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayat 9. Matius pasal 6 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini awal dari rangkaian doa Bapa kami yang harus saya ingat, yang harus kita ingat saudara-saudara sekalian, ialah apa? Bahwa tujuan doa kita kepada Bapa. Di sini kenapa pakai doa disebut Bapa kami yang di surga? Karena ini untuk para murid.
Tetapi kalau kita pribadi berdoa, kita katakan Bapakku yang di surga. Saudara sekalian, apa itu tidak menyentuh hati kita dan juga menyentuh hati Tuhan? Kita panggil dia ayah kita, Bapa kita yang di surga. Kalau kita mengatakan Bapa kami yang di surga, maka kita menyebut diri kita, aku anakmu Tuhan. Oh haleluya. Kalau kita sudah bisa mengatakan aku anakmu Tuhan, maka kita tidak akan pernah khawatir lagi. Ya. Ingat seluruh rangkaian firman Tuhan nanti akan saya sampaikan pada waktunya dari pasal 6, ini Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Ayat-ayat yang mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, karena Bapamu memelihara. Jangan khawatir karena Bapamu yang memberi makan apa? Burung di udara. Bahasa Inggris menggunakan kata apa? Sparrow, artinya burung gereja. Burung gereja itu tidak seperti burung pipit. Dia tidak mencuri, tapi dia senang-senang saja berkicau terus, karena dia percaya bahwa Bapanya di surga memelihara burung gereja itu. Sparrow itu saudara sekalian. Apalagi katanya, Tuhan yang memperhatikan bunga bakung di padang akan memperhatikan pakaian kita. Bunga bakung tidak yang menghiasi, tapi warnanya ungu. Warna ungu itu menunjukkan pada zaman Tuhan Yesus adalah hanya boleh dipakai oleh perwira dan raja-raja, bangsawan. Artinya kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, kita sama seperti bangsawan. Oh luar biasa sekalian. Kita bangga kepada Tuhan kita yang memelihara kita. Sekali lagi, ungkapan ini Bapa kami yang di surga. Yang kedua saudara sekalian, katanya dikuduskanlah namamu. Itu kata kudus itu bisa berarti khusus, tapi memang benar-benar katanya dikuduskanlah. Yang menguduskan nama Tuhan itu siapa? Kita, saya. Oleh sebab itu saya merumuskannya untuk gereja kami. Kalau saya mau ikut boleh juga. Kami mengatakan bahwa hidup kita itu harus apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tulus itu selalu baca tentang tulus hati. Ya. Tidak bengkok-bengkok. Kita tidak nipu orang, tidak ngakali orang, tidak berhutang kemudian tidak mau bayar. Dengar baik itu. Ya, perhatikan baik-baik. Itu namanya lurus hati. Yang kedua kemudian apa? Tulus. Tulus artinya apa? Kita itu kalau kita bekerja dengan tulus hati, tidak curi tulang. Kalau kita beribadah, kita tulus hati. Orang yang tulus hati saudara sekalian, kalau dia beribadah kepada Tuhan, dia datang lebih cepat. Dia datang lebih duluan. Pulang juga, pulang lebih lambat dari semua yang lain. Orang yang tidak tulus saudara sekalian, datang terlambat, pulang lebih cepat. Macam-macam alasannya. Datang terlambat, inilah anak-anak ini begini, anak-anak. Loh, anak-anak bisa begitu, anak-anak umurnya sudah setua saya, masih dia punya anak kecil. Sekarang cucu yang jadi masalah. Cucu kami bermasalah. Memang hatimu itu yang tidak tulus. Ya. Kalau engkau tulus, seperti apapun, engkau akan datang ke gereja lebih cepat. Pulang bercengkerama dululah. Ada yang bilang kepada saya begini, tidak bisa. Gereja itu yang kebaktian 500 orang. Bagaimana kami antri bersalaman dengan majelis dan pendetanya, itu menghabiskan waktu 1 jam. Oh saudara sekalian, bisa bersalaman dengan pendeta dan majelis merupakan satu kehormatan, keindahan. Kita bisa bicara kepada pendetanya, Pak Pendeta, khotbah tadi bagus sekali.
Saya bukan tukang makan puji, saudara sekalian. Tapi saya sendiri berjuang untuk kemudian bisa menghargai orang dan menghargai orang yang tahu menghargai saya. Kalau dia tidak tulus misalnya, ya biarlah, itu urusan dia sendiri. Jadi hanya alasan karena itu pendetanya heran. Waktu dia sampaikan itu doa penutup, doa berkat, saudara sekalian, dia katakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau salam damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Loh, separuh jemaatnya sudah pergi. Ini gereja apa begini? Jemaat apa seperti ini? Itu sebabnya kami biasanya dalam kebaktian-kebaktian tertentu kami menyiapkan makanan ringan untuk jemaat. Tujuannya bukan supaya kenyang, tapi ada waktu untuk bercengkerama sebentar. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan, saudara sekalian? Bukankah kita ini milik Tuhan? Sama-sama sebagai anak Tuhan, masa enggak mau ngomong sebentar sih? Tanyakan, apa kabarnya? Biasanya orang bilang kabar baik. Oh, saya dengar suami ibu sakit. Oh ya, ayo kita berdoa sebentar. Tidak sampai 5 menit, saudara sekalian. Masa engkau tidak mau mendoakan keluarga dari saudaramu sendiri seiman dalam gereja untuk berdoa bersama-sama, mendoakan masalah rumah tangganya. Saudara sekalian, sekali lagi, dikuduskanlah namamu itu, kita menguduskan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam terjemahan teks yang terjemahan lama, dipermuliakanlah kiranya namamu. Kita harus mempermuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya, ajar kami berdoa seperti Engkau mengajar para murid-Mu Tuhan, supaya kami mengerti tujuan doa kami kepadamu, dan Engkau yang di surga menjawab doa kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tolong seluruh pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.